beribadah kembali di host. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Minggu depan untuk di host jam yang sama, jam 2 PM, itu kita akan kedatangan satu orang hamba Tuhan tamu, Ibu Aileen. Jadi mari kita ajak teman-teman kita yang lain biar mereka juga boleh mendengarkan berkat dari firman Tuhan. Kalau kegiatan gereja kita intern ke minggu ke depan seperti biasa, konser hari Senin itu akan diadakan di Ala Indo dengan Pastor Benny. Konser hari Selasa itu diadakan di Multicultural Zoom. Multicultural and Multicultural dengan Pastor Fanny. Dan juga itu biasanya doa untuk hari Rabu dimajukan hari Selasa jam 10 PM. Yes. Jadi setiap Zoom. Hari Rabu kita ada konser juga dengan Pastor Jeffrey. Dan juga hari Kamis ada konser juga dengan Pastor Yeni. Mungkin agak ini ya. Hari Rabu dengan Pastor Doni, hari Kamis dengan Pastor Jeffrey. Hari Jumat kita ada 2 konser di KMC dan di Hisdale. Di KMC dengan Pastor Fanny, di Hisdale dengan Pastor Villa. Hari Sabtu masih ada konser youth dengan Pastor Villa. Jadi mari kita ikuti sepanjang hari apa yang kita fleksibel, yang kita bisa kita ikut join. Itu nanti bisa kita juga via online, via Zoom ya. Nah, untuk untuk ibadah-ibadah secara yang lain, penuai hari itu bisa ikutin juga via YouTube ya. Mari kita akan bawa dalam doa, kita masuk dalam doa, kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ayat Tuhan untuk menyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua, para penari, pemusik, penyanyi Tuhan. Semuanya kami yang hadir saat ini yang membawakan kebenaran firman-Mu juga. Sehingga Tuhan apa yang kami ikuti sepanjang ibadah ini kami boleh mendapatkan kekuatan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru yang kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk napas hidup yang masih Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan melayani Engkau di dalam sisa hidup kami Bapa. Sungguh Tuhan itu adalah suatu hal yang terindah di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan di dalam sepanjang hidup kami Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Setinggi
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita, tangan kita terbuka untuk Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di sini, Roh Kudus yang mengasihi kita. Katakan amin semuanya. Amin. Mari dengan hati yang murni, hati yang tulus, kita undang, kita panggil Roh Kudus. Hallelujah.
Tuhan, benar Roh Kudus. Jamah kami butuh Engkau ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan Bapa doa-doa siapaan kami ke dalam nama-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati, kami mau berdoa ya Bapa. Untuk sebentar kebaktian yang akan kami mulai ya Bapa. Biar kebaktian yang terus menjadi kebaktian yang memberkati Tuhan. Kebaktian yang berkenan di hadapan nama-Mu ya Bapa. Kebaktian yang terus ya Bapa menjadi makanan rohani bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan menjadi kekuatan bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa. Untuk negara di mana kami tinggal, Sydney, Australia Bapa. Biar terus Kau hujani dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Revival jiwa terjadi ya Bapa. Setiap tiap doa ya Bapa semakin berapi-api, semakin haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk Indonesia, negara tercinta kami ya Bapa. Di mana saudara-saudara kami ya Bapa berada ya Bapa. Kami berdoa Indonesia ya Bapa mendapatkan kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Pemerintahan yang ada dengan rakyat sipil yang ada juga dapat bekerja sama Tuhan, sehingga negara ini Bapa kembali bangun ya Bapa, kembali berkembang terus Bapa di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga terus mau doa untuk setiap kerinduan, setiap pergumulan dari sidang jemaat-Mu ya Bapa. Apa yang mereka doakan Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang terus menyertai Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang sakit dan sedang recovery Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan biru-biru kuasa Tuhan Yesus Bapa, kesembuhan terjadi Bapa. Tak ada yang mustahil di dalam nama-Mu ya Bapa. Bahkan tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami ya Bapa. Yang sedang kesusahan Bapa, Kau berikan penghiburan ya Bapa. Dalam keuangan, dalam mencari pekerjaan ya Bapa. Biar Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang membukakan jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu ya Bapa, tangan-Mu yang luar biasa, ajaib, yang membuat kami terheran-heran ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua pergumulan sidang jemaat, semua kerinduan dalam doa mereka, Tuhan yang fajire kami ya Bapa. Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bapa semua doa-doa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita saya sharing tentang firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan sharing pada hari ini. Tuhan, Engkau urapi setiap mulut, lidah, hati, dan pikiran hamba. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu adalah perkataan yang datang daripada Tuhan. Kami mau tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan. Biar setiap mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju padamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya terus terang disuruh sharing hari ini tuh, tiap kali kalau disuruh sharing deg gitu, nggak pernah berhenti. Beda kalau disuruh WL, beda ya. Udah terbiasa. Ini kalau sharing makanya saya bilang kadang mau nolak nggak enak. Tapi ya udah, karena diminta hari ini, oke, saya hari ini mau bicara tentang extra mile dalam pengendalian diri, self control. Ini kan memang tahun yang dari host hari ini kan adalah second mile ya. Jadi kali ini saya mau bawa judul extra mile dalam pengendalian diri, self control. Kita baca dalam Matius 5 ayat 41. Dikatakan ya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kalau berjalan 1 mil itu kan sudah berat biasanya bagi kita ya. Tapi kalau bisa setengahnya aja atau tidak sama sekali. Tapi Tuhan itu saat ini menginginkan kita untuk berjalan lebih lagi.
Kita mampu melakukan hal yang lebih lagi dari yang seharusnya. Seperti yang dikatakan dalam melakukan second mile itu, kita kan mile yang pertama itu kita lakukan dengan kewajiban, ya, kewajiban. Tapi kalau yang kedua ini, Tuhan mau kita lakukan itu dengan sukacita, dengan kerelaan. Amin. Amin. Nah, karena untuk maju ke dalam yang second mile ini, itu untuk kita harus ibaratnya kita sudah harus menyelesaikan yang 1 mile dulu. Nah, di dalam 1 mile itu sendiri, terkadang kita itu nggak gampang buat kita melewati 1 mile ini ya. Pasti ya, kalau kita nggak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, untuk melangkah yang lebih lagi, itu tuh pasti lebih berat. Tapi Tuhan mau kita lakukan dengan sukacita. Tuhan mau kita lakukan dengan kerelaan. Supaya apa? Setiap dari kita yang berjalan bersama Tuhan yang ke second mile ini, itu tuh kita punya passion untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk melakukannya untuk Tuhan gitu loh. Nah, contohnya yang dulu Pak Iwan juga pernah ngomong kan, kalau yang dulu orang yang dulu mencuri, sekarang dia akan naik tingkat lagi nggak mencuri misalnya, bahkan naik tingkat lagi lebih memberi kepada orang lain, ya kan? Nah, sama kalau dalam hidup kita, kadang kita juga emosinya itu dari emosi yang pertama kita udah baikan dikit, naik dikit tingkat 1 mile dengan tidak emosi. Tapi yang keduanya lagi, kita bukan hanya emosi, tapi kita bisa menjadi orang yang penuh sukacita. Kita boleh menjadi orang yang menaburkan sukacita, kita boleh menjadi orang yang memberikan berkat buat orang lain. Amin. Ya, memang gak gampang gitu buat kita untuk masuk ke dalam second mile itu. Nah, untuk di sini kita tuh kenapa kita diharuskan sih menjadi orang yang berjalan lebih dari yang Tuhan mau? Karena apa? Tuhan di Matius 5 ayat 48 dikatakan di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga itu adalah sempurna. Nah, ini kalau kita ini kan sendiri manusia ciptaan Tuhan. Otomatis Tuhan mau hidup kita itu sempurna seperti yang Dia mau, iya kan? Jadi karena kita mau hidup kita juga serupa dengan Kristus. Nah, untuk menjadi sempurna itu kita nggak bisa setengah-setengah. Kalau saya ngomong kecepatan, mohon maaf ya, udah biasa. Saya bahannya banyak, ngomongnya cepat sedikit gitu, kayak di Komsel. Bahannya banyak, tapi ngomongnya klik sedikit, kok kayaknya sedikit banget gitu. Ternyata banyak katanya. Nah, untuk menjadi sempurna itu kita nggak bisa setengah-setengah. Jadi kita nggak bisa melakukannya itu dengan seenaknya, ala kadarnya gitu loh. Tapi di sini itu kita dituntut keseriusan kita gitu loh. Jadi keseriusan kita itu yang sungguh-sungguh itu harus menjadi gaya hidup. Jadi bukan yang asal-asalan aja. Karena kita ini kan sudah pengikut Tuhan. Kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Jadi yang ibaratnya kalau orang bilang nggak suam-suam kuku ya. Jadi udah harus berjalan bersama Tuhan. Kemudian itu udah menjadi gaya hidup kita, berjalan dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ekstremal dalam pengendalian diri ini, self control ini, itu kalau yang namanya pengendalian diri itu apa sih? Gitu. Kalau dalam umumnya itu pengendalian itu kan kemampuan mengendalikan diri atau sikap, perbuatan dan perkataan kita. Nah, tapi yang dimaksud dalam pengendalian diri yang saya akan bicarakan ini adalah pengendalian juga yang arti rohaninya, yaitu kemampuan menguasai diri agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, yang namanya yang tidak melanggar perintah Tuhan itu berarti kan yang sesuai dengan firman. Bukan yang maksudnya yang umum, yang duniawi ya, tapi melainkan yang seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sudah mau lah kita lakukan, itu yang Tuhan mau ya. Jadi pengendalian diri itu adalah sebuah sikap tegas yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi ya, sepertinya dalam firman ini. Jadi kita tuh nggak boleh berkompromi sebenarnya. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita nggak boleh berkompromi lagi terhadap dunia. Jadi itu nggak boleh, kita nggak boleh lagi berkompromi dengan melawan keinginan yang berlawanan dengan kebenaran dan juga berkenaan dengan komitmen kita untuk hidup benar. Nah, untuk kita bisa mengendalikan diri itu kan kita perlu tekad, kemauan. Kalau nggak ada kemauan dari saudara, nggak ada kemauan dari saya, gimana kita bisa mengendalikan diri? Karena itu di dalam hidup kita itu pengendalian itu juga penting. Pengendalian itu kan berasal dari dalam, kemudian hati, dari hati ke pikiran ke mata perbuatan gitu ya. Perbuatan, perkataan itu semua harus dikendalikan.
Jadi kayak intinya itu baterai. Kalau baterai nggak ada kita mati semua gitu ibaratnya. Suaranya nggak ada, apa nggak ada gitu. Tapi kalau pengendalian itu juga ibaratnya tuh baterai gitu lah. Nah itu yang apa yang keluar, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan itu tuh adalah pengendalian yang kita yang mampu mengendalikan gitu. Nah untuk penguasaan diri itu karakter apa yang dipunyai oleh setiap kita manusia gitu ya. Jadi banyak itu tuh dengan tanpa adanya penguasaan diri, sikap kita itu kadang menjadi tidak terkontrol. Jadi banyak sekali dari perkataan-perkataan, dari perbuatan itu bisa mengakibatkan kerugian buat orang lain atau kegagalan buat hidup kita. Jadi untuk pengendalian itu kita harus mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang gitu loh, bertindak lebih hati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Karena penguasaan diri itu adalah fondasi bagi hidup kita, bagi pengembangan karakter-karakter lainnya gitu ya. Coba dibaca dalam Amsal 25 ayat 28. Kita baca bersama-sama boleh? 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ini ayat di sini dikatakan penguasaan diri itu seperti tembok yang melindungi suatu kota, ya. Jadi tembok itu kan berfungsi sebagai keamanan, perlindungan. Kalau misalnya tembok itu roboh, kan itu tuh kalau di satu kota kalau misalnya tembok itu roboh, itu kan bisa kota yang mudah diporak-porandakan musuh gitu loh, karena dia udah roboh, jadi nggak ada perlindungan, nggak ada pertahanan, ya kan? Jadi orang yang nggak bisa mengendalikan diri itu yaitu ibarat seperti kota yang temboknya runtuh. Artinya itu keinginan yang tidak terkendali itu tuh kadang akan membuat menjadi suatu kecanduan. Pengendalian diri yang tidak benar itu kecanduan, kemudian nafsu yang nggak sehat gitu, sehingga itu akan mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita itu menjadi berantakan, bahkan akan membawa kehancuran. Jadi sebagai manusia yang itu kita tiap hari terikat pada keinginan duniawi, dan keinginan duniawi itu banyak sekali gitu loh dalam kehidupan kita. Namanya juga manusia ya, saya tahu semua orang pasti ada keinginan duniawi, nggak mungkin nggak ada. Namanya juga manusia gitu, kedagingan kita itu masih kuat, kedagingan kita masih tinggi baratnya. Tapi Tuhan juga mau gitu loh, supaya kita tuh menahan diri atau mengendalikan diri kita. Nah, kalau yang namanya manusia, kita tuh ada keinginan mata ya kan? Pasti ada pengendalian, tapi keinginan mata kita ini, keinginan daging kita itu atau hawa nafsu, dan juga keangkuhan hidup atau kesombongan. Nah, kalau keinginan mata itu bisa menimbulkan pertengkaran, ya kan? Mata, gimana enggak? Coba contohnya gini, suami istri lagi jalan berdua, ya kan? Si suami ngelirik nih, lihat gitu kan gitu. Nah, kalau lihat tanpa memikirkan memikirkan itu yang sesuatu yang tidak berdosa sih nggak apa-apa, cuma lihat oh cakep gitu, oh cantik, itu kan nggak ada keinginan lain kan, itu hanya keinginan mata melihat, itu mah nggak berdosa dong. Tapi keinginan mata kalau dia sudah melihat tapi dia menginginkan sesuatu dari orang itu baru dosa. Amin. Jadi bapak-bapak kalau lihat cewek boleh, oh cantik, tapi ya jangan sampai gue mau tuh cewek tuh, jangan gitu ya. Mak juga sama, kalau lihat cowok cakep, oh ganteng ya, tapi udah stop sampai situ. Jangan punya keinginan lain gitu loh. Jangan sampai nanti gue mau selingkuhan, gue nih selingkuhan muda. No, itu kan bukan yang Tuhan mau ya. Jadi kita tuh manusia punya keinginan mata. Keinginan mata itu yaitu salah satunya sesuatu yang mata yang kita lihat itu harus mata sesuatu yang Tuhan mau gitu loh. Mata kita dipakai untuk melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kalau keinginan daging atau hawa nafsu itu juga seperti contohnya lidah. Hari ini saya bingung, kemarin Pak Iwan juga ngomong soal lidah, ya kan? Perkataan Bapak tadi pagi juga ada, hari ini saya juga ada Pak. Saya nggak mau kalah gitu loh. Nah, keinginan lidah dusta. Nah, itu kan mulut apa segala macam gitu kan, itu kan dusta gitu kan. Nah, yang namanya keinginan lidah itu kita kan namanya manusia juga, makanya suka berkata-kata
yang menyakiti orang lain gitu kan. Cuman kalau di sini dikatakan keinginan lidah itu tuh kan berbahaya sekali ya, saudara-saudara terkasih. Itu berbahaya sekali keinginan untuk manusia itu berkata-kata yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kadang itu bisa melukai orang lain, bisa membuat seseorang itu menjadi jatuh gitu loh. Kadang dengan perkataan yang merugikan atau perkataan kutuk yang keluar dari mulut kita, itu tuh adalah perkataan yang bisa merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Oke, kalau kita manusia kita bisa minta maaf, tapi orang yang sudah dilukai oleh perkataan kita itu mereka akan tetap terluka. Jadi jangan sampai sembarangan kita berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain. Jadi saudara-saudara, contoh pengendalian diri itu yang seperti yang keangkuhan hidup, ya kan? Kalau keangkuhan hidup itu kita merasa kesombongan ya. Contohnya sombong gini, merasa lebih hebat, merasa gila hormat gitu loh. Memandang orang lain tuh lebih rendah dari dia. Jangan kita seperti itu. Kadang kita merasa, oh dalam pekerjaan contohnya, dia udah naik tingkat, gayanya, ngomongnya berbeda, sudah. Sikapnya berbeda gitu loh. Berbeda ya dengan yang namanya orang yang bekerja naik level up itu adalah kepemimpinnya itu berbeda dengan cara otoritas yang berbeda gitu, bukan dengan cara menunjukkan kekuasaan dia gitu, bukan. Dan kita jadi orang, jangan seperti orang yang sombong gitu. Kita ini masih hanyalah sebutir debu di mata Tuhan. Tuhan itu lebih tinggi. Di atas kita masih ada orang yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita itu dengan kesombongan-kesombongan, dengan apa yang Tuhan taruh itu di dalam hidup kita gitu loh, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa, ya kan? Banyak sekali gini tokoh-tokoh Alkitab yang saya coba kasih sampel itu yang nggak bisa menguasai diri. Semua pasti tahu Simpson ya, Simpson and Delilah biasanya. Nah, Simpson itu kan adalah orang yang kuat, paling kuat ya, kita kayaknya dibilangnya Simpson ya. Nah, Tuhan itu kan memberikan kekuatan kekuatan yang luar biasa buat Simpson. Nah, secara tubuh dan secara fisiknya dia tuh yang paling hebat, paling kuat gitu. Nah, dalam Alkitab itu dikatakan Simpson itu kan jatuh cinta sama Delilah. Dia tuh orang dari Filistin, perempuan dari Filistin. Nah, ketika waktu Simpson itu ketemu Delilah ini, dia kan jatuh cinta gitu kan. Dia bilang, ditanya berapa kali sama si Delilah, di mana letak kekuatan kamu? Di mana letak kekuatan kamu? Tapi dia nggak pernah ngomong. Tapi akhirnya yang keempat kali dikasih tahu sama si Simpson. Namanya juga laki-laki, nggak bisa tahan rayuan. Nggak semua deh, nggak semua pasti. Lakiku nggak loh. Suamiku nggak loh gitu loh ya. Sudah terbukti. Biar istrinya cerewet juga tetap tahan ya. Maaf ya kalau bapak-bapak, aku nggak tahu. Nah, gini. Nah sekarang gini kan, Simpson itu dia tuh kasih tahu rambutnya itu adalah di mana letak kelemahan dia. Akhirnya dicukur gitu kan. Nah tapi Simpson ini lupa kalau dia itu adalah seorang hamba Tuhan juga kan. Sejak dari kandungan ibunya itu Simpson itu telah menjadi anak perjanjian, ya kan? Bahwa dia tidak akan pernah dipotong rambutnya. Nah, tapi waktu rahasia itu diceritakan kepada Delilah, akhirnya Simpson menjadi apa? Jadi lemah. Dia tidak mempunyai kekuatan. Tapi itu bukan kekuatan rambut, maksudnya itu kekuatan apa? Tapi yang Tuhan lihat itu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Karena dia adalah anak perjanjian juga, dia itu harusnya udah perjanjian, dia tidak boleh memotong. Nah, karena dia melanggar perjanjian itu, maka dari rambut yang dia bilang menjadi kekuatan dia itu, dia menjadi tidak bisa apa-apa. Dia nggak bisa, tidak ada kekuatan lagi. Jadi kekuatannya tuh udah hilang. Jadi bukan karena rambut Simpsonnya yang sakti, bukan. Tapi itu kekuatan dia hilang itu karena dia mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan meninggalkan dia. Nah, ini bisa dilihat di cerita ini, Simpson itu kalah, ya kan? Kalah dalam apa? Dalam pengendalian diri. Apa yang ada dari dia itu yang dia bikin dia kalah gitu. Pengendalian diri dia
pada keinginan mata. Satu, yaitu karena dia melihat wanita Filistin itu yang harusnya dia tidak boleh kan sebenarnya. Nah itu dia keinginan mata dia untuk memiliki wanita itu dia udah jatuh, ya kan, dari pengendalian diri. Yang kedua, keinginan daging, yaitu untuk bersama-sama dengan wanita itu, hidup bersama gitu ya kan, yang harusnya dia nggak boleh. Nah itu. Yang ketiga juga keangkuhan hidup, dia merasa sombong mungkin kalau menurut saya gitu loh. Oh aku kuat gitu loh, aku kuat gitu, nggak mungkin aku bisa menjadi tidak kuat gitu, lemah atau apa. Ternyata tidak, karena dia mengingkari maka dia karena dia mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan, dia menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Yang pada akhirnya apa? Matanya kan dicungkil setelah dia kalah dalam segala peperangan atau apa itu, mata dia dicungkil, kemudian dipaksa untuk menggiling. Tapi akhirnya kemudian dia bertobat sih gitu. Tapi di sini dari cerita ini kan kita di Tuhan mau gitu loh. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang punya pengendalian diri. Karena memang dikatakan duniawi kehidupan duniawi itu sangat kuat buat hidup kita, tapi kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang terlalu memfokuskan diri pada hidup keduniawian kita, pada keinginan keduniawian kita. Tetapi Tuhan mau kita tuh menjadi orang yang melangkah lebih lagi untuk pengendalian diri dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Nah, yang kedua Kain, semua orang pasti tahu kan, Kain dan Habel itu adalah anak pertama Adam dan Hawa, ya kan? Anak-anak Hawa, Adam dan Hawa. Nah itu kan yang karena kejadian yang persembahannya Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, itu Kain tidak dapat mengendalikan dirinya, akhirnya apa? Dia membunuh saudaranya. Nah itu kan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, hidup kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang paling kecil, dari priority itu tuh kita tuh bisa mengakibatkan orang lain tuh celaka. Kita bisa mengakibatkan orang lain itu terluka, ya kan? Nah, pengendalian itu makanya pengendalian itu penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa pengendalian kita tuh biasanya itu lepas semaunya sendiri apa segala macam, itu tuh bahaya, gitu loh, beresiko. Nah, kalau di dalam tokoh Alkitab yang dapat menguasai diri itu, kita ada Yusuf, ya kan? Siapa semua orang pasti tahu cerita tentang Yusuf ya, yang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang yang membawanya ke Mesir segala macam itu ya. Nah itu di sana dia bekerja, kemudian bersama dengan Potifar ya, dia bilang. Nah kemudian ada istri Potifar yang menggoda Yusuf. Nah ini kan Yusuf itu kemudian dia menolak, ya kan? Di cerita itu dikatakan Yusuf itu adalah orang yang takut akan Tuhan, ya kan? Nah, di sanalah dia bisa mengendalikan dirinya dari godaan istri Potifar. Nah, itu yang Tuhan mau gitu loh. Jadi jangan cuma perkataan, jangan hanya tapi dari perbuatan kita pun kita bisa lihat pengendalian diri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Itu tuh harus benar-benar dilakukan tanpa ada iming-iming, maksudnya nanti nggak apa-apa, Tuhan nggak melihat, Tuhan nggak tahu gitu. Enggak, Tuhan itu tetap melihat gitu. Tuhan melihat hati saudara, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mampu mengendalikan diri kita dari godaan-godaan yang sudah iblis tanam dalam hidup duniawi kita ini ya. Jadi duniawi ini kan godaan iblisnya itu besar, godaan itu besar sekali. Nah, itu yang Tuhan mau adalah kita mampu mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita untuk mampu menolak hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, ada juga satu lagi Daniel yang sangat setia kepada Allah. Jadi dia ini pengendalian Daniel ini kayaknya pengendalian makan. Yang dia menolak jadi dia menolak makanan dan anggur yang datang dari istana itu kan, karena di sana tuh makanan anggur dan istana itu kayaknya adalah makanan yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi dia menolak makanan. Jadi itu kedagingan ya. Jadi penguasaan diri itu akan membuat kita itu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi jika kita memiliki penguasaan, nggak mudah bawa kita untuk terbawa arus dari dosa duniawi. Jadi bila kita dapat mengendalikan diri, kita dapat berkata tidak, dan pada saat
kita katakan tidak pada keinginan dosa itu, pada saat itulah kita lebih dari pemenang. Seperti yang saya katakan, pada saat itulah kita lebih daripada pahlawan, lebih daripada orang yang menguasai kota. Jadi Tuhan mau agar kita tuh jadi orang-orang yang seperti pemenang, yang menang dalam mengendalikan diri. Karena seperti cerita Daniel, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa menolak, tapi di akhirnya apa? Tuhan bawa dia lebih tinggi lagi, Tuhan bawa dia lebih maju lagi, dia bisa menguasai, memimpin bangsa yang memimpin bangsa-bangsa juga gitu kan. Nah itu adalah apa? Itu adalah berkat yang dia terima karena dia mampu mengendalikan dirinya, dia taat pada Tuhan, dia mampu melihat mana yang benar, mana yang tidak. Dia melihat aturan-aturan yang sudah ada pada saat itu yang Tuhan buat gitu. Nah, kan ada yang Amsal 16:32 yang seperti yang tadi saya katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi penguasaan itu kadang kita tuh tipenya gini. Kalau kadang kita menguasai diri kita itu nggak mampu menguasai diri kita karena kita tuh hidup dalam reaksinya tuh kita spontan, kita tuh lebih sering ceplos-ceplos, main asal-asal aja. Jadi kadang nggak mampu mengendalikan diri karena kita itu orangnya bersikap reaktif ya. Jadi bertindak dahulu baru berpikir. Kita ngakuin nggak kalau kita kadang suka bertindak dahulu baru kita berpikir, udah telat, gitu loh. Kadang itu namanya juga manusia, makanya saya sendiri juga begitu. Udah bertindak dulu baru, oh ya ternyata gua salah gitu. Oh ternyata saya salah gitu kan. Nah itu kebanyakan kita manusia gitu ya. Tapi yang Tuhan mau bukan begitu. Tuhan mau kita berpikir dulu sebelum kita bertindak juga gitu kan. Melakukan sesuatu itu untuk maju, kita harus pikirkan apa itu benar, apa itu sesuai dengan keinginan Tuhan, apa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu memang benar sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita baru boleh ngomong, baru kita maju gitu loh. Kalau enggak jangan gitu. Karena dengan perkataan kadang dengan hal-hal yang kita ceplas-ceplos gitu loh, semua semaunya itu tuh kita dapat bisa menimbulkan kerugian buat orang lain. Jadi bukan buat hanya diri kita, tapi buat orang lain gitu loh. Nah itu kan berarti kita sudah jatuh dari jatuh ke dalam dosa karena kita sudah merugikan orang lain, kita sudah membuat orang lain terluka gitu kan. Nah jadi dalam hal apa sih kita bisa membangun pengendalian atau penguasaan diri itu? Dikatakan ini ada 3 yang seperti yang saya katakan ya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ini dalam pembangunan pengendalian diri itu ada 2 saya sampulkan, menguasai atau mengendalikan perkataan dan mengendalikan keinginan dan perbuatan. Tapi ini yang saya kasih tahu dulu, menguasai atau mengendalikan perkataannya. Dari Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah itu yang sudah dikatakan tadi Bapak juga, Iwan juga, Pastor Iwan juga, Bapak itu dikatakan lidah itu apa yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan tuh seperti doa sebenarnya ya. Tapi kalau perkataan kita yang berupa berkat, memberkati orang lain gitu, perkataan yang baik, perkataan yang manis, itu adalah yang Tuhan mau. Jangan sampai keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang seperti kutuk, mengutuki orang lain, mengutuki namanya juga mak-mak kadang suka marahin anak, ya kan? Termasuk saya. Nah, cuman kita tuh kadang kalau mau ngomong itu pikir dulu, jangan main asal ngomong. Nggak bisa ini, lu bodoh ya, lu gimana sih, lu nggak bisa kayak gitu, itu nggak boleh. Kadang dulu saya bisa, gimana sih Keisha, kok gitu aja nggak bisa? Kamu tuh kan nggak boleh begitu gitu loh, masa kamu gitu aja nggak bisa gitu loh, bodoh amat sih. Nah maksudnya dulu gitu ya, tapi ternyata nggak boleh gitu loh. Itu perkataan memang tanpa sadar kadang keluar, tapi kita belajar gitu loh. Jadi saat ini gimana sih cara marahnya pun bisa berubah. Keisha gimana sih, mami tahu sekarang kamu pasti bisa, nggak mungkin kamu nggak bisa gitu loh. Jadi sekarang ini perkataan-perkataan, karena dikatakan juga semua yang keluar dari lidah adalah perkataan itu bisa membunuh, ya kan? Bisa membunuh. Nah itu juga semua perkataan yang keluar dari mulut kita berarti kan berupa doa. Tuhan bilang berupa doa, berarti itu harus perkataan yang memberkati. Jangan perkataan yang negatif, jadi perkataan positif, jangan perkataan-perkataan negatif. Kalau bisa kita buang semua perkataan-perkataan negatif. Kadang tanpa sadar sih, saya terus terang saya juga manusia, saya kadang juga bisa lepas gitu. Karena itu
Tapi dengan mengendalikan lidah kita pasti mampu gitu loh. Pengendalian itu yang Tuhan mau gitu loh, nggak asal-asal aja, nggak setengah-setengah gitu loh. Tapi harus benar. Yuk sama-sama kita ngendaliin lidah kita dulu, karena itu penting juga. Itu bagian terpenting dari organ tubuh kita. Yang makanya kita harus mampu kita kendalikan gitu. Dan jadi Amsal 21:23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah itu, ya kan dikatakan, kalau kita memelihara mulut lidah, kita akan memelihara diri daripada kesukaran. Jadi nggak akan ada, kalau kita sembarangan ngomong, kita jauh dari kesukaran. Kalau kita sembarang ngomong, pasti akan banyak kesukaran yang datang lagi. Jadi yang tadinya gue marahin dia, menjelekkan dia gitu, pasti akan balik lagi ke kita. Itu kan, kalau kita menahan diri kita untuk berkata-kata yang melukai orang lain pun nggak akan melukai diri kita. Kalaupun ada orang lain yang melukai diri kita, kendalikan hidup kita, kendalikan diri kita, kita dengar, biarkan supaya mereka bisa nanti kita hanya mampu apa? Kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu dia ngomong apa gitu loh. Tuhan, kenapa dia begitu? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengubah hati dia, supaya hati dia itu nanti akan terbuka gitu. Jadi kita sebagai manusia nggak mampu mengendalikan lidah orang lain, tapi Tuhan mampu mengendalikan lidah orang itu. Amin. Nah, dikatakan Kolose 4 ayat 6. Saya capek lu ngomong cepet juga ya. Ada titik kita koma nggak ya? Hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, ya, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah itu, saya capek, napas satu tarikan. Saya ini terbiasa orang yang ngomongnya itu cepat, jadi nggak bisa kalau ngomong pelan-pelan sebenarnya. Tadi kalau udah bisa ngomong cepat sih udah 10 menit selesai. Makanya sekarang ini nahan gitu kan, akan ngomong supaya lamaan kan. Nah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Nah, Tuhan ajarin hidup kita, perkataan Anda keluarkan dengan kasih. Jangan hambar, jadi maksudnya yang bermutu, jangan yang enggak gitu loh. Bagaimana kamu harus tahu, jadi kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang tuh kita tahu gitu loh, ya. Nah, kalau yang kedua, abis ini saya mau makan banyak. 2, menguasai atau mengendalikan keinginan dan perbuatan. Nah ini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Ayo semua baca sama-sama biar saya gak capek. 1, 2, 3. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta akal hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Amin. Jadi udah tahu ya itu jawabannya ya. Keinginan mata yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, kemampuan hidup bukan berasal dari Bapa, tapi melainkan dari dunia. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya di sini kita mau dibawa? Caranya kita membangun penguasaan diri kita. Kalau kita mau membangun penguasaan diri, itu bukan dari hidup kita itu oke. Kalau kita nggak sanggup, kita lakukan apa yang Tuhan mau dulu. Kemudian kita senantiasa bergantung aja. Kita bergantung dan taat sama Tuhan, ya kan? Kita bergantung, taat sama Tuhan. Itu awal mula dari penguasaan diri yang normal, yang biasa, kemudian maju, senantiasa bergantung dan taat kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau gitu loh, karena kita nggak sanggup kalau tanpa bantuan Tuhan. Kita nggak sanggup tanpa pimpinan Tuhan. Kita nggak sanggup tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita pasti perlu Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada dia menciptakan kita, otomatis dong dia Bapak kita minta Tuhan, aku nggak sanggup bagaimana gitu loh. Ya udah minta sama Tuhan, gitu kan. Nah, senantiasa yang kedua itu menaburkan benih firman ke dalam pikiran kita. Setiap firman yang ditabur itu kan boleh berbuah, ya kan? Boleh masuk ke dalam hidup kita. Itu makanan sehari-hari tuh ngomongnya gitu loh. Jadi firman itu masukin terus. Jadi hati kita bisa, pikiran kita bisa kecantol gitu ibaratnya, nyantol ke firman gitu. Oh ini ya, sebelum melakukan ini kayaknya aku bener nggak sih, apa boleh nggak sih gitu kan. Nah semua firman yang ditanam itu kan boleh akan tumbuh dan berbuah. Nah itulah buah-buah firman yang masuk ke dalam hidup kita, itu yang kita harus
yang bisa membantu kita untuk membangun penguasaan diri kita. Tanpa firman berarti saudara-saudara itu kan lebih nyangkut ke duniawinya gitu loh. Jadi kepada hal-hal duniawinya. Nah, kalau untuk dari firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari, nah itu penguasaan diri kita akan lebih kuat. Nggak asal aja, nggak asal nyeplos, nggak asal ngomong, nggak asal melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk yang ketiga itu senantiasa memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus, sekarang gini, kita hidup di dunia ini, kita juga pasti pimpinan Roh Kudus. Karena kita setiap hari itu kan selalu ibaratnya memuji, menyembah Tuhan, tapi kita minta Roh Kudus yang bantu kita juga. Minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita dalam segala hal. Karena apa? Ibaratnya Roh Kudus kan Tuhan juga ke sana kan. Dia yang membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi kita ibaratnya itu kayak punya pegangan. Pegangan itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang bantu, tolong. Kalau kita nggak sanggup, tolong berikan Tuhan Yesus berikan kekuatan melalui Roh Kudus. Yang dia akan pakai, dia akan sampaikan kepada kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang ingin lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak, itu Roh Kudus yang pimpin. Amin. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudari, mari kita terus melatih penguasaan diri atau self control kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam iman. Nah, dalam iman, jadi iman ini yang harus kita tumbuhkan terus supaya kita naik level itu, yaitu iman penguasaan diri. Kita harus lebih naik lagi melalui hal-hal membangun penguasaan diri itu. Jadi dari pertumbuhnya iman itu kita akan semakin hidup kita itu tidak semakin serupa dengan dunia, melainkan semakin seturut dengan kehendak Bapa. Amin. Sama-sama baca di 1 Korintus 9 ayat 25. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Nah itu saya katakan, kita kalau dalam melakukan pertandingan itu seperti atlet, ya kan? Kalau dia atlet, seorang atlet, waktu dia melakukan pertandingan, dia kan harus bisa menguasai semuanya. Nah itu diri kita tuh seperti itu. Tapi kalau atlet, dia kan untuk mendapatkan prize, hadiah, ya kan? Mendapatkan hadiah, dia harus mengendalikan dirinya untuk melakukan hal itu, untuk dia sampai bisa memenangkan pertandingan itu. Nah tapi kalau kita manusia yang sudah tahu Tuhan Yesus, kita mengendalikan diri kita itu untuk memperoleh prize yang datang daripada Tuhan, yaitu apa? Mahkota yang abadi yang datang dari Tuhan. Amin. Jadi kenapa saya katakan pengendalian diri kita itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan, harus sesuai dengan aturan Tuhan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa mencapai mahkota abadi, mahkota keabadian yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Itu aja deh yang saya sampaikan hari ini. God bless. Ada istri berpesan, kalau naik tuh keluarin semua isi di kantong. Saudara, thank you Cina Tali yang sudah share firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Cepat ngebut, banyak semangat gitu, itu keren sih. Terlalu banyak yang bisa dikembangkan dari yang tadi Cina Tali share. Pengendalian diri. Ini kita mau ngomong soal apa nih? Mengendalikan diri soal uang, mengendalikan diri soal mulut, mengendalikan diri soal makanan, mengendalikan diri soal shopping. Banyak banget ya yang harus kita kendalikan ya. Jadi apa ya? Karena tadi Cina Tali mungkin porsinya lebih banyak ke lidah. Saya mau lanjutin lidah aja deh. Menyambung dari apa yang tadi Pak Petrus share soal tembok Yeriko ya. Saudara, lebih susah mana? Bersorak seharian. Karena di hari ke-7 bangsa Israel itu harus keliling 7 kali. Benar ya? Setelah itu bersorak, benar ya? Bersorak baru runtuh temboknya.
Karena Tuhan itu memang perintahnya gitu. By the way, ada 2 syarat untuk mengendalikan diri. Yang satu, tahu aturan. Karena memang aturannya jelas. Yosua 6 ayat berapa? 10 ya? Coba deh, kalau nggak salah, Yosua 6 ayat 10. Yosua 6 ayat ya, Yosua 6 ayat berapa? 9, 10, bunyinya apa? Ayat 9, 10 ya? Oke. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus, menurut saudara, peperangannya itu di mana? Peperangannya di hari ke-7 atau peperangan sebenarnya di hari pertama sampai hari ke-6, di mana orang itu nggak boleh keluarin satu suara pun? Berat loh itu buat cewek. Satu hari itu 50.000 katanya, benar gak? Benar gak sih? Cuman boleh peniup sangkakala, meniup sangkakala. Ulang. Habis keliling sekali. Ngapain lagi kita? Nanya gitu aja udah salah. Tapi karena mereka tahu aturan yang Yosua kasih tahu, firman Tuhannya adalah nggak boleh keluarin sepatah kata pun. Peperangan itu sudah dimulai dari hari pertama. Nggak boleh. Enak aja, hari ke-7 doang bersorak gitu. Enak aja, dari hari pertama sudah peperangan sudah dimulai. Dari firman Tuhan itu diberitakan dari Yosua kepada orang-orang bangsa Israel, itu hari pertama the war is already begin. Battle-nya itu udah mulai. Susah saudara, benar gak? Saudara ngelihat suami saudara pulang, taruh kaos kaki sembarangan gitu. Kalau perintahnya Tuhan kepadamu hari itu adalah, kalau suamimu pulang capek, ya jangan komplain. Ngelihat kayak begitu komplain enggak? Kalau saudara tahu perintahnya, tahu aturannya, ya kita bisa tahu tuh apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada firman hari itu, misal Tuhan aku mau sabar, Tuhan aku mau sabar, Tuhan aku mau sabar. Oke, Tuhan bicara sama kita. Oke, kalau pulang nanti suamimu kaos kakinya ada di mana-mana, kamu tahan mulut ya. Itu kan aturannya ya. Kalau kamu tahu aturannya itu, kita bisa tahu bagaimana kita mesti bersikap. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri karena tidak tahu aturannya. Firman Tuhan apa yang datang di hari itu? Buat Yosua dan bangsa Israel, 6 hari fix gak boleh ngomong. Even sepatah kata pun tidak boleh ngomong. Artinya apa? 6 hari puasa ngomong itu 6 hari. Di hari ke-7 ngomong. Ada orang kadang-kadang gini, disuruh ngomong nggak ngomong, giliran nggak perlu ngomong dia ngomong kan gitu kan. Kebalik. Gak sih? Disuruh ngomong kagak ngomong. Giliran lu perlu ngomong, speak up. Nggak mau ngomong. Kebalik. Yang pertama tahu aturan, yang kedua tahu batas. Batas di mana sampai kita boleh ngomong. Ini penting banget, tahu aturan, tahu batas. Tahu aturan, tahu batas. Mereka di hari ke-7 mereka tahu bahwa aku harus keluarkan semua tenagaku untuk bersorak-sorai. Aku harus keluarkan semua upayaku untuk gini. Katanya ya, yang namanya power itu bisa ditujukan, bisa difokuskan. Kalau saudara nge-gym misalnya begitu ya, ada otot yang saudara mau latih, seluruh anggota badanmu itu bisa difokuskan kepada satu. Misalnya kita mau latihan bicep gitu ya,
Kita bisa fokuskan semua tenaga kita, upaya kita hanya terpusat di satu otot itu. Nah, buat Yosua dan bangsa Israel di hari ke-7 itu, semua effort mereka, semua upaya mereka itu harus lewat mulut, karena peperangan mereka ada di bersorak. Niup sangkakala bersorak, niup sangkakala bersorak. Nah, mereka mesti latihan bahwa aku perlu pakai yang namanya mulut aku, semua tenaga aku mesti keluarkan lewat mulut. Karena yang namanya kaki, yang namanya pedang itu udah gak main di peperangan itu. Mereka punya tenaga, mereka punya apa, tapi di hari itu semua kekuatan itu dikerahkan lewat mulut. Untuk khusus peperangan tembok Yeriko. Make sense ya? Jadi betapa banyaknya latihan yang harus kita latihan untuk menguasai diri kita. Tahu batas, tahu aturannya. Dalam hidup kita itu ini batas, ini aturan. Aturannya bilang begini, jangan kutuki anak-anakmu. Itu aturan. Itu firman Tuhan. Benar gak? Hai suami, kasihilah istrimu. Itu apa? Aturan. Hai istri, hormatilah suamimu. Itu apa? Aturan. Sekarang batasnya bagaimana? Kalau di lidah itu batasnya bagaimana? Suami kepada istri, apa nih? Gak tahu nih batasnya. Kalau gak tahu batasnya bablas loh. Kira-kira apa? Kira-kira ada gak firman Tuhan? Suami kepada istri atau istri kepada suami, kira-kira ada ayat apa yang terbersit dalam hidup kita? Apa gimana? Lidahmu itu membawa kematian atau kehidupan. Oke, kalau diterjemahin kepada suami itu kira-kira bagaimana? Gak boleh. Apa tuh bunyinya? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Salah satunya. Bisa kan kita kepada istri kita tidak ngomong kotor? Bisa dong. Batas. Berarti kalau aku sudah mau mengeluarkan perkataan yang kotor kepada istriku, berarti itu sudah lewat batas. Bisa dong marah itu di dalam batas kita punya, di dalam batas aku mau marah boleh, tapi kalau ngelewatin batasnya berarti aku udah kelebihan ya, aku udah di luar dari yang harus aku kendalikan nih, karena aku mesti tahu aturan, mesti tahu batas gitu. Jadi bisa dong harusnya. Kalau kita tahu aturannya, kita tahu batasnya, harusnya kita bisa mengendalikan diri. Orang yang mengendalikan diri seperti orang yang punya kekuasaan atas 10 kota. Di luar sana banyak orang yang ngetes pengendalian diri kita. Di luar sana banyak orang-orang yang kepingin tahu sebenarnya kita mengendalikan diri atau tidak. Make sense, saudara? Menurut saudara siapa yang lebih bisa mengendalikan diri soal makan? Atlet atau kita? Jelas atlet. Karena mereka dilatih, ditrain. Makanannya dijaga, semuanya dijaga. Pasti kalau menang, pasti menang siapa? Menang atlet. Menurut saudara, di dalam hal mengendalikan diri, sabar. Menurut saudara, jemaat atau pastor yang sebenarnya harus lebih kuat? Sure? Saudara pernah lihat pastor ngamuk-ngamuk? Ditanya loh.
Siapa yang harusnya lebih sabar di dalam keluarga? Suami atau istri? Ini pertanyaan praktikal. Siapa yang harusnya kalau diselingkuhin lebih sabar? Praktikal. Kalau salah satu terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga, siapa yang harusnya lebih sabar? Yang diselingkuhin itu siapa ya? Yang diselingkuhin lebih sabar. Harusnya begitu ya? Aduh, repot. Oke, lebih berat mana case-nya? Kalau istri selingkuh atau suami selingkuh? Istri. Lebih berat istri. Kenapa lebih berat? Boleh tahu? Ya dia nunduk. Saudara, suka atau nggak suka, kita yang jadi laki punya ayat. Ayat ini batas. Kita mesti tahu aturannya, kita mesti tahu firman-Nya. Firman Tuhan bilang gini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tahu bagaimana jemaat caranya melacur kepada Tuhan? Tahu dong? Tahu dong? Pergi nyembah duit. Nyembah duit itu artinya gini, Senin kerja ada 300 di sini, Selasa ada 300 di sini, Rabu ada 300 di sini, Kamis ada 300 di situ, Jumat ada 300. Ada. Bisa tolong ambilin tangga gak? Ya gak cukup nih. Jumat, Sabtu, Minggu, 2 bulan tanpa ke gereja, 3 bulan tanpa ke gereja. Itu kan seperti kayak melacur kepada duit, benar gak sih? Kita gak tahu batas bahwa sebenarnya kita harusnya cari duit boleh. Cari Tuhan jalan dong. Benar gak? Yang namanya orang menang adalah orang bisa berdiri di tempat yang lebih atas, tapi kondisinya baik-baik aja, berdiri. Nah ini menang nih. Tapi kalau posisimu begini, duitmu banyak banget, tapi kerohanianmu nggak nopang, ini nggak menang, saudara. Makanya Alkitab bilang begini, orang yang tidak bisa menguasai diri itu seperti tembok yang roh. Ini kalau posisinya begini, kalau ada 2 tangga lagi nih, kaki saya udah stretching banget, mau jatuhin saya gampang banget, bener gak? Bener gak sih? Jatuh banget. Oh iya, gampang banget mau jatuhin saya, udah roboh. Makanya orang kalau nggak bisa menguasain uang, nggak bisa menguasain lidah, nggak bisa menguasain macam-macam, gampang banget jatuh. Bangsa Israel bisa menang pada hari itu karena tahu firman, taat firman, bisa jaga mulut. Bayangin 2 juta orang jaga mulut, tiba-tiba mingkem 6 hari. Mau coba tes? 6 hari kita nggak ngomong sama sekali, mau coba tes? Benar gak sih? Belum tentu menang loh. Kalau pembangunan gereja akan bisa berhasil kalau semua gembala sidang, penatua, pastor muda, pastor yang udah tua, semuanya kagak ngomong 10 hari, kira-kira kita bisa menang gak sih? Loh, syaratnya mudah, bener gak? Silly, simple, kadang-kadang konyol banget ya, belum tentu menang loh saudara. Iya gak sih? Nah kalau kita tahu firman, kalau kita tahu batas, itu akan sangat memudahkan kita untuk menang. Amin saudara. Nah hari ini, ayo kita mesti tahu firman Tuhan apa. Batas kalau ngomong kepada istri itu apa sih? Batas kalau ngomong kepada suami itu apa sih? Bener ya? Batas kalau ngomong kepada customer itu apa sih? Batas kalau ngomong kepada rekan kerja itu apa sih? Firman Tuhan dari kita buat orang lain itu apa sih? Batasnya seperti apa? Nah kita mesti tahu itu semua supaya pengendalian diri kita baik.
Amin saudara. Jangan dilanggar. Begitu dilewatin batasnya, ditowel aja jatuh kita. Karena nggak balance. Kita nggak menang. Yang namanya menang, saudara, naik lebih tinggi. Tapi gak kenapa-napa. Pertahanan saudara masih bagus, kuda-kuda saudara masih bagus, benar ya? Esensi saudara. Jadi peperangan bangsa Israel itu dari start di day one itu sudah peperangan. Dan itu nggak kalah susahnya dibandingkan di hari ke-7. Karena hari ke-7 mereka mesti melatih semua tenaga mereka fokus kepada satu jurusan, yaitu lewat mulut mereka yang mereka harus bersorak-sorai. Tapi semua bangsa Israel tahu semua perintahnya, yaitu apa? Not a single word keluar dari mulut mereka. Nah, kita mesti cari tahu firman Tuhan apa, kita mesti jelas firman Tuhan apa, kita mesti tahu batasnya apa, sehingga kita bisa jadi orang yang berkemenangan di dalam penguasaan diri. Amin saudara. Mau minta tolong dong pemain musik, boleh maju ke depan. Milih kata-kata itu penting banget. Kalau kita nggak bisa milih kata-kata, well, problems akan mulai terjadi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, perkataan itu bisa membangun, perkataan itu bisa meruntuhkan. Ada orang-orang yang diberkati dengan perkataan seseorang, tapi ada juga orang-orang yang hancur karena perkataan seseorang. Hari ini kita mesti wise menggunakan perkataan kita. Penguasaan diri penting banget. Satu sermonnya T.D. Jakes berkata begini, perkataan itu adalah kendaraan yang bisa membawa engkau kemana saja sesuai dengan perkataanmu. Your word is a vehicle. Kalau engkau mau lihat anak-anakku berhasil, mulai perkatakan setiap hari dalam doamu, anakku berhasil, anakku punya masa depan yang cerah, anakku gak akan jadi orang susah, bahkan anakku akan diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati Tuhan, anakku jadi berkat buat banyak orang. Aku tahu Tuhan, kalau aku punya Tuhan yang besar, aku latih anakku juga percaya bahwa mereka juga punya Tuhan yang besar. Masa depannya akan aman, akan baik. Benar ya saudara? Mulai latihan, use your word sebagai kendaraan untuk engkau lihat bahwa perkataanmu akan bawa engkau ke sana. Perkataanmu akan nyampe satu hari di sana. Ketika saya teenager, 18 tahun, 19 tahun, saya tuh suka banget dengerin CD-nya Hillsong. Kita cuman asal pulang gereja, kita cuman kumpul bareng sama teman-teman gereja. Kita bilang, satu hari nanti kita ke Australia. Satu hari nanti kita bisa kunjungin Hillsong. Begitu aja. Gak nyangka satu hari ini kita ada di sini. Sudah 15 tahun ada di sini. Your word will take you there. Kalau hari ini
perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang kau tahu bahwa itu cita-citaku. Your word will take you there. Tapi in the meantime, di dalam sebuah prosesnya, kalau Tuhan minta engkau shut your mouth up, diam terhadap mengutuki istrimu, diam terhadap mengutuki suamimu, diam terhadap mengutuki anak-anakmu. Well, itu adalah bagian prosesnya, bagian dari kemenangan-kemenangan yang harus kita kerjakan. Well, kerjain aja. Your word will take you there. Amin, saudara. Mengendalikan diri penting banget dalam hidup kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh, amin, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Yuk, dengan sungguh-sungguh pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Simpson gagal di dalam mengendalikan diri. Simpson gagal. Harusnya dia tutup suaranya. Ketika ditanya terus sama Delila, apa sih yang jadi kekuatanmu? Simpson gagal tutup mulut di situ. Kekuatannya teruji banget, hebat. Dia cakar beruang, dia cakar singa, dia hebat banget kekuatannya. Saudara, kadang-kadang bukan kekuatan kita yang menjatuhkan kita. Bukan. Kadang-kadang itu adalah apa yang tidak bisa kendalikan. Adalah apa yang tidak bisa kita tahan. Itu yang menjatuhkan kita. One simple word yang dia beritakan kepada Delila. Oh, di rambut. Satu itu yang dia tidak bisa kendalikan. Dan dia juga main-main dengan hadirat Tuhan. Dia main-main dengan kekuatan yang dia punya dari Tuhan. Hari ini, kalau firman Tuhan mengajari kita, stop mengeluarkan perkataan yang harusnya kau stop. Keluarkan setiap perkataan yang bisa membawa engkau ke tempat yang kau inginkan, ke tempat di mana Tuhan menginginkan
Kau berada di sana. Amin saudara. Boleh gak saya minta kepala keluarga, bapak-bapak, kalau kau punya anak saat ini, atau kau punya istri, mulai 1 menit, pikirkan, keluarkan apa yang kau mau lihat di depan sana mengenai istrimu, mengenai anak-anakmu. Tiap hari saya berdoa begitu saudara, tiap hari saya berdoa, Tuhan anakku ini Tuhan Yesus, gak bakalan dia jadi orang susah saudara. Gak bakalan, masa depannya teruji, masa depannya pasti gemilang, masa depannya pasti baik, masa depannya pasti sukacita, masa depannya pasti happy, dia akan ketemu pasangan hidup yang baik, dia akan ketemu pasangan hidup yang cinta Tuhan, dia akan ketemu pasangan hidup yang gak cinta uang, dia akan ketemu orang-orang yang bisa bawa dia berhasil. Saya tiap hari ngomong kayak begitu saudara, karena saya kepingin lihat perkataan saya akan mampu membawa mereka ke sana. Hari ini bisa nggak? 2 menit aja deh kepala keluarga. Boleh tolong? Kepala keluarga? Siapa yang punya anak? Punya anak? Belum? Punya anak? Boleh nggak? 2 menit. Keluarkan perkataan yang kau mau lihat anakmu ada di sana. Bisa kita mulai? 2, 3, 4. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, aku mau melihat anak-anakku Tuhan Yesus jadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang gak jadi anak-anak gampangan, anak yang gak spoil Tuhan, anak yang tahan ujian, anak yang tahan Tuhan Yesus terhadap setiap ujian Tuhan. Bahkan kalau dikasih tanggung jawab Tuhan, mereka bisa kerjakan semua tanggung jawabnya dengan berhasil Tuhan Yesus. Anak yang gak telat-telat Tuhan Yesus, anak yang mengerti pentingnya waktu Tuhan Yesus, anak yang masa depannya sungguh-sungguh diberkati Tuhan, anak yang selalu ada favor Tuhan, anak yang selalu ada perkenanan Tuhan, anak yang kalau mengerjakan apapun mereka mikir dengan cekatan, mikir sesuai dengan firman Tuhan, anak yang jadi anak yang berhasil, akademik berhasil, non akademik juga berhasil, apa yang mereka kerjakan semuanya diberkati Tuhan. Tangan kanan mereka kalau mereka mengerjakan sesuatu berhasil, tangan kiri mereka juga berhasil, otak mereka cerdas, hati mereka penuh kasih, punya compassion, punya blessing Tuhan. Anak-anakku akan jadi anak yang perkasa, karena Mazmur 112 ayat 2 bilang anak-anak orang benar akan jadi anak-anak yang perkasa. Bisa gak kita terus ngomong itu kepada anak-anak kita? Our words will take them there. Sekarang istri ngomong sesuatu, kalau kau merasa bahwa suamimu kurang ini, kurang itu, ya namanya juga manusia, ada kurangnya. Tapi bisa dong perkataan kita bahwa suamimu nanti kepada apa yang kita doakan. Amin saudara. 1 menit. Istri, belajar. Kalau kata bapak tadi bilang deklarasi, kira-kira kau mau suamimu seperti apa? 1, 2, 3, 4, ayo istri, wakili kami. Bisa lebih keras kah? Nur, tolong bantu saya. Istri-istri, ayo berdoa bagi suamimu. Mari para istri, kita keluarkan suara kita. Tuhan, kami berdoa buat suami kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati dia sehat secara rohani, jiwa jasmani menjadi orang takut akan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan setiap harinya, berjalan dengan Tuhan, alam sadarnya, alam bawah sadar, connect dengan Tuhan, hatinya bertaut dengan Tuhan. Tuhan, mereka mengalami mujizat-mujizat-Mu, mengalami perjalanan rohani yang nyata Tuhan, sehingga mulut mereka senantiasa memuji Engkau. Mereka memimpin dengan kuat, dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan kepada setiap keluarga yang ada. Mereka menjadi papa yang terbaik bagi anak-anaknya, mereka menjadi suami yang terbaik bagi istrinya.
kayak gitu, engkau akan jadi suami yang sabar. Karena salah satu doanya tadi bilang sabar. Benar gak? Suamimu akan jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena didoakan terus setiap hari. Her word will bring you there. Saya mau minta wakil suami ngomong mengenai istrinya. Ada yang berani volunteer? Doa dengan kuat, wakili kita. Suami. Pastor Ray berani? Yes, pengantin muda. Doakan kita. Doakan istri-istri kita supaya istri kita jadi. Ya, emang kita sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap istri kami, istri-istri yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mereka boleh menjadi istri-istri yang baik. Mereka boleh menjadi ibu-ibu yang baik buat anak-anak yang ada ya Tuhan. Berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap mereka ya Bapa. Bahkan kesabaran juga Tuhan berikan buat mereka Bapa. Berikan hati yang lapang Tuhan untuk menerima setiap kekurangan yang dimiliki oleh suami-suaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan bahwa ada berkat yang besar Tuhan, ada berkat yang tersendiri Tuhan buat istri-istri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap istri kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah nyata Tuhan kasih-Mu, nyata rencana-Mu Tuhan atas setiap hidup mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita didoakan seperti kayak gitu, istri-istri kita akan jadi istri yang berhikmat. Tadi dikatakan bahwa istri kita salah satunya memiliki hikmat. Amsal 31 penuh dengan hal itu. Istri yang penuh dengan perencanaan, istri yang penuh dengan compassion, istri yang penuh dengan belas kasihan, istri yang penuh dengan hal-hal baik, istri yang gak cuma duduk nungguin suami doang, saudara. Kadang-kadang suami kesel kalau istri cuma duduk nungguin suami doang pulang gitu. Apa belum dicuci, apa belum diurus, apa belum diapa, suami pulang, ya ampun gitu. Saudara, tapi kalau suami mendoakan istri seperti kayak gitu, semua berfungsi dengan baik. Your word will take you there. Karena itu adalah kendaraan yang sangat baik. Amin saudara. Nah sekarang bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi mengenai anything that you want to say kepada Tuhan kita. Mungkin kita mau bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya, bahkan even Tuhan terima kasih Tuhan buat sermon hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat apapun yang sudah kau kerjakan dalam hidup aku. Bisakah kita 1 menit aja? Terima kasih Tuhan, aku ada di Australia saat ini. Terima kasih Tuhan, visaku di approve. Terima kasih Tuhan, aku bisa masih melayani. Terima kasih Tuhan, keluargaku sehat-sehat aja. Terima kasih Tuhan, anak-anakku baik bertumbuhnya. Terima kasih Tuhan, anakku gak perlu oksigen. Terima kasih Tuhan, anakku gak di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, anakku gak perlu treatment. Kemarin saya cerita-cerita sama Koryani. Bersyukur ya anak-anak kita 3, anak saya 2, gak perlu pakai treatment apa-apa. Anak-anak kalau udah di treatment mahal saudara. Dokter spesialis $300 sekali ketemu. Bersyukur ya anak kita sehat. Ya, bersyukur ya istri kita sehat. Bersyukur ya suami kita sehat. Syukur. Tuhan yang memberikan itu semua dalam hidup kita. Bisakah kita mengucap syukur sekarang? 1 menit. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang terjadi dalam kehidupan aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya baik Tuhan. Yang kau rencanakan, yang kau rancangkan
dalam hidup kami semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kondisi yang baik saat ini Tuhan. Ada visa Tuhan Yesus, ada makanan cukup Tuhan di rumah kami Tuhan, ada tempat tinggal yang baik Tuhan Yesus di rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan semua yang datang daripada itu baik Tuhan Yesus. Dan bahkan apa yang Kau mau taruh dalam hidup kami Tuhan, semuanya itu baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hatinya kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus Tuhan menggunakan lidah kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Thank you Jesus. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya bersyukur Tuhan buat hari ini, dari pagi hingga sore ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bisa fellowship bersama dengan teman-teman seiman. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang akan melanjutkan. Shalom semuanya. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Bapa kita yang ada di surga. Mari sebelum persembahan kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberkati Engkau, yang terus memberkati kehidupan mereka. Berkati juga untuk yang belum bisa memberi, supaya mereka dimampukan juga untuk memberi, untuk memperlebar pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara yang mau memberikan persembahan melalui akun juga bisa. Tolong bisa diberikan akun numbernya. Saudara bisa memberikan persembahan ke Indonesian Christian Fellowship PSP 082332 akun nomor 835940914. Kalian bisa memberikan apa yang kalian mau, baik persembahan persepuluhan, persembahan apapun yang akan kau berikan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu persembahan.
minta tidak bisa didapat. Amin. Ya, kita belajar luar biasa sepanjang hari ini bahwa ada kemampuan yang luar biasa yang menjadikan kita tidak takut khawatir. Betul Puspa ya? Tidak takut, tidak khawatir. Jadi sehati sepakat saya sih. Kalau ditanya pengennya apa sih? Ya, saudara sedang saya doakan secara pribadi. Yang pertama, saya mau jemaat itu suka hadirat Tuhan. Itu keinginan dari saya. Saya nggak janjian sama istri saya. Pokoknya saya mau ada jemaat yang suka hadirat Tuhan. Yang kedua, saya tadi baru sharing sama Puspa, saya mau punya jemaat yang hatinya lapang, kayak lapangan sepak bola. Jadi lapang. Hati itu kalau lap itu enak, saudara ya. Pokoknya saya berdoa Tuhan kasih ya hati yang lapang gitu. Kalau disakiti ya lapang gitu. Ya, betul ya. Yang ketiga, saya mau punya jemaat itu yang haus dan lapar akan firman. Gitu ya. Dan yang terakhir, saya pengen punya jemaat yang rendah hati. Wah, gitu kan? Itu kalau sampai terjadi, itu terjadi hal-hal yang viral di tengah-tengah kita sampai memuliakan Tuhan. Serius, Bapak Ibu. Saudara nggak percaya? Saya doakan terus nanti. Saudara yang hatinya tidak bisa lapang, tiba-tiba saudara bosan kesini, pergi silahkan. Ya toh? Kalau ada di antara saudara yang tidak mau rendah hati, congkak di sini nanti nggak kerasan, ya toh? Semua orang rendah hati, saudara tinggi hati, saudara nggak kerasan, disingkirkan sama Tuhan. Kan enak kan? Kalau saudara nggak lapang dan haus akan Tuhan, saudara jadi kayak orang bodoh sendiri. Orang ngomong apa, firman Tuhan saudara ngerti, saudara nggak kerasan kan? Tidak, ya. Pokoknya itu saya rindukan. Sebab itu cirinya Obed-Edom. Ya, saya ketika baca Obed-Edom itu saya berkata, ya ini nih saya mau nih, selain diri saya gereja kayak begini nih nanti ya. Ada hal-hal yang viral tengah-tengah kita ya. Ini bersyukur ada si siapa namanya Markus sama Stefan ini minggu depan saya doakan menikah. Ya, saya memberkati pernikahan mereka. Ya, mereka tinggal di Tasmania di Hobart. Jadi pemimpin mereka Pastor Didi yang bersama dengan kita, dia bilang Pak tolong dibantu untuk bisa diberkati. Ya, dan hari ini belajar sesuatu kan? Tidak ada yang sulit buat suamimu. Tadi sebetulnya saya mau mewakili bapak-bapak untuk mendoakan istri. Ya, saya itu berdoa untuk istri saya supaya dia ramping. Kan tidak ada yang mustahil. Sebab saya tahu hampir setiap hari itu kakinya dikasih salon pas, saudara. Saya kalau beli salon pas, kasih Pak. Kenapa? Sakit di kaki saya. Menurut saya sakitnya salah satunya karena mungkin agak seger dia. Ya, bukan gemuk, seger gitu ya. Ada kan istri saya nggak bisa ya. Saya nggak menyinggung ya gemuk loh ya. Kalau yang gemuk sehat nggak apa-apa gitu ya. Biasanya yang gemuk itu terus nanti kakinya sakit lah, banyak sakit lah begitu. Saya doakan. Saya senang sekali tadi ada yang berkata sabar. Benar sih. Istri-istri kurang sabar. Sudah dikasih tahu bahwa suaminya setia nggak percaya ya Pak Yuki ya. Kurang sabar. Hari ini luar biasa. Markus, tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan ketika kau mendoakan istrimu. Ya, jadi lumayan ya hari ini ya ada tambahan pembekalan pernikahan. Ya hari Minggu nanti dia kita berkati di Bankstown. Ya, cuma saya suruh datang ke sini supaya Bapak Ibu kenal sama dia. Ya. Saya doakan kalau Santi tidak balik lagi ke Hobart, ya kebahagiaannya ke sini, dari rumahnya ke sini, gitu. Betul nggak saudara ya? Jadi kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Oke, saya rasa tidak ada hal yang lain. Senang sekali, terima kasih semua, God bless you semua ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita selesai. Haleluya, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sekarang Engkau menumpangkan tanganmu atas setiap kami untuk memberkatinya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pulang berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai engkau dan saya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.